Salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan Herbal Medicines. Kali ini kita akan bicara salah satu topik yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu tentang penyakit rematik asam urat. Banyak sekali yang masuk ke kita bertanya, apa sih Pak bedanya asam urat dengan rematik? Ini yang selalu muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan, dan memang penyakit satu ini adalah sangat-sangat unik karena gampang-gampang sulit mengatasinya. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan akan masuk. Nah, salah satunya adalah pertanyaan yang mungkin sering muncul adalah kurang lebih demikian. Gejala awal orang terkena rematik asam urat ini yang memang perlu diantisipasi, karena dari situlah kita bisa membedakan antara rematik asam urat dengan rematik yang lainnya, ya kan? Nah, sebelum saya jawab, bahwa rematik sendiri ada 115 jenis. Wow. Jadi banyak sekali. Tetapi yang sering terjadi ada 3, yaitu rematik asam urat, rematik artritis, dan osteoartritis. Nah, rematik asam urat ini adalah menyerangnya baik pada laki-laki maupun pada perempuan, terutama pada laki-laki dewasa maupun wanita yang sudah memasuki masa-masa menopause. Gejala awalnya ini khas sekali. Yang pertama sekali, sore kita mungkin mengkonsumsi habis masuk ke restoran, restoran Minang nih biasanya. Ini yang kita makan nih. Waduh, bayangin ini. Makan ini tunjang ya. Ini enaknya luar biasa, dan biasanya tidak lupa juga makan makanan ini. Ini memang enak sekali nih, paru goreng, ya kan? Dan selalu juga tidak pernah lupa biasanya adalah dengan lalapan daun singkong, ya kan? Ini nih. Nah, 3 hal ini habis makan tadi, makan tunjang, makan paru goreng atau makan sejenis-jenisnya adalah jeroan. Ya kan, nggak lama, jam 7 kita makan nikmat sekali, jam 12 malam nanti akan terjadi, yaitulah indikasi serangan hebat. Serangannya di mana? Nah, ini serangannya adalah nyeri pada ujung jempol kaki. Ini rasanya, waduh, jangan ditanya deh. Digigit kalajengking juga kalah. Ini rasanya senut. Ini jangankan ini, kena angin aja langsung kita keluar air matanya. Kenapa serangannya pada ujung jempol ini? Karena memang inilah jauh dari jantung, artinya tempatnya paling dingin ya. Karena biasanya sudah terjadi kristalisasi. Nah, inilah khas sekali. Jadi pemirsa, kalau udah sore-sore jam 7 habis makan tadi, apakah tunjang, apakah jeroan, apakah mungkin seafood, tiba-tiba nanti jam 12 malam serangan kira-kira 6 jam, maka itu khas sekali. Tandanya adalah rematik asam urat nih. Nah, rematik asam urat ini tentu saja mengalami beberapa fase. Yang pertama sekali adalah karena tubuh tidak mampu lagi mengurai adanya asam urat yang sudah lebih tinggi dari kadarnya. Biasanya berapa? Kadarnya sudah di atas 8, kadang-kadang sudah sampai 10. Hati-hati. Kalau di atas 12, maka bisa terjadi serangan jantung. Jadi rematik asam urat ini jangan dibiarkan begitu saja, ya kan? Nah, selain itu juga rematik asam urat ini akan mengalami kondisi-kondisi yang pertama sekali lah terjadi pembengkakan, ya kan? Bengkak, nyeri hebat, ya kan? Bengkak, nyeri hebat, dan tentu saja ini bisa mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya, selain gejala-gejala tadi juga muncul, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul lagi. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi pada penyakit rematik asam urat? Yang sering muncul kita, Pak, apa sih efek sampingnya rematik asam urat? Ini penting sekali nih, ya kan? Karena kalau kita biarkan rematik asam urat ini tanpa dikontrol, ya kan? Jadi sekali lagi tadi, kalau sudah mencapai di atas angka 10, maka tanda-tandanya bahwa tubuh kita, terutama ginjal kita, mengalami kondisi gangguan fungsi ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi penumbukan kalsifikasi pada apa? Kekakuan pada daerah-daerah otot-otot jantung. Dan ini bisa menjadi timbulnya serangan jantung. Dan rematik asam urat ini akan mengalami kerusakan pada
tulang-tulang sendi mulai dari jempol kaki nanti naik ke lutut, nanti lalu naik sampai ke siku, ya kan? Siku terakhir biasanya adalah kita lihat kalau telinga kita sudah banyak sekali asam urat, maka dia akan mengalami pembengkakan dan akhirnya akan berhenti di jantung. Nah, efek sampingnya apa? Efek samping tadi bisa terjadi serangan jantung, bisa juga terjadi kenaikan kolesterol, bisa juga ini berakibat kepada gangguan metabolik, akhirnya apa? Penyakit kencing manis. Ini memang saling berkaitan tadi, ya. Oleh karena itu rematik asam urat ini tadi terjadinya inflamasi, terjadinya nyeri, terjadinya kerusakan. Bagaimana cara mengatasinya rematik asam urat? Nah, orang sering sekali malas ke dokter atau ke dokter biasanya minum obat dokter 1 hari 2 hari tidak diteruskan. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa setelah nyerinya hilang maka dianggapnya rematik itu selesai. Tidak. Ya, rematik asam urat ini hilangnya nyeri bukan berarti hilangnya asam urat, enggak. Kenapa? Karena sebetulnya konsep yang paling betul lah bagaimana yang paling penting asam uratnya tadi bukan diturunkan tapi dilarutkan. Ya kan? Jadi pH-nya diturunkan sehingga akan dibuang melalui urin. Ini yang pertama. Kalau rematik sebenarnya turun, maka otomatis akan mengalami penurunan efek-efek lain. Keduanya apa? Keduanya akan diberikan tentu sajalah antiinflamasi. Kenapa inflamasi dulu? Karena terjadinya nyeri akibat dari inflamasi. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat-obat seperti jenis allopurinol, akan memberikan jenis obat seperti steroid sebagai antiinflamasi. Nah, pasien kalau habis minum tadi hilang nyerinya. Nah, ini harus hati-hati ini. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Setelah selesai, setelah hilang nyerinya, jangan nanti serangan lagi, maka tinggal copy resep ke apotek. Ini sangat berbahaya sekali. Karena antiinflamasi ini mempunyai efek samping. Steroid ini efek sampingnya apa? Mukanya bengkak, ya kan, dan mengalami kerusakan fungsi-fungsi ginjal dan fungsi-fungsi liver. Jadi tidak boleh sembarangan copy resep. Nah, selain antiinflamasi, biasanya juga diberikan anti nyeri. Nah, ini harus hati-hati. Anti nyeri ini berbagai macam, biasanya punya efek samping, yaitu efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah serangan, itu gangguan pada fungsi lambung. Lambungnya bisa terjadi rusak dan timbullah pendarahan. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mengatasi rematik asam urat tanpa efek samping? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, tentu saja konsep yang akan kita perkenalkan konsep nutraceutical. Kan? Apa nutraceutical itu? Nutraceutical adalah konsep pengobatan alami dengan ekstrak bahan-bahan alami yang tanpa mempunyai efek samping dan mempunyai efek 4. Yang pertama bersifat suportif, bisa bersama-sama obat dokter. Keduanya kuratif, mengobati. Ketiganya adalah protektif, jadi melindungi organ dengan sehat. Dan yang keempat adalah holistik. Bagaimana Pak cara pengobatan dengan ini? Nah, kita perkenalkan salah satu produk nutraceutical yang sangat luar biasa yang namanya adalah Remak. Remak ini mengandung antiinflamasi yaitu Devil's Claw, ya kan, itu adalah salah satu tanaman, ya kan, yang dia bisa mengatasi pembengkakan. Keduanya adalah mengatasi nyeri. Mengatasi nyeri dengan apa? Dengan ekstrak gitulah ginger. Ginger ini adalah jahe, tapi bukan jahe merah. Karena jahe merah di dalam dunia pengobatan nutraceutical tidak dipakai. Kenapa? Karena jahe merah banyak mengandung syogol, satu zat yang berbahaya sekali. Ini banyak yang nggak ngerti. Jadi orang ramai-ramai minum jahe merah, sebenarnya salah. Karena jahe merah akan merusak asam lambung kita. Ketiganya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana melarutkan asam urat. Dengan cara apa? Dengan cara itulah zat aktif, itu apigenin dan N-butyl yang ada di dalam biji seledri dan di dalam batang seledri. Nah, tentu saja kita tidak mudah untuk mengekstrak biji seledri. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana supaya asam urat ini tidak kambuh lagi, dengan cara diberikan antioksidan yaitu kurkumin atau kunyit. Nah, inilah Remak sudah mengandung 4 unsur tadi,
ya kan, mengganggu anti-inflamasi, anti bengkak tadi, anti nyeri, dan melalui asam urat serta melindungi agar kerusakan asam urat ini bisa dicegat sebenarnya. Nah, berapa dosisnya apa? Pada saat serangan maka kita anjurkan itulah minum 2 pada saat malam hari dan 2 pada saat siang atau pagi hari. Berapa lama? Kira-kira sekitar 1 minggu. Nah, pada saat minum remak biasanya kalau asam urat tinggi sekali dalam 1-2 hari akan mengalami nyeri hebat. Jangan di stop, langsung teruskan. Kenapa? Itu proses pelarutan tadi, tapi tidak semuanya. Nah, apabila sudah 1 minggu rasanya nyerisnya enak, merasa lebih bisa berjalan lancar, maka boleh diteruskan terus jangka panjang selama 1-3 bulan. Kenapa lama, Pak? Karena pengobatan alami inilah pengobatan sifatnya holistik, itu protektif, jadi untuk melindungi dan juga secara menentu. Oleh karena pemirsa, kalau terkena rematik asam urat, nggak usah repot-repot, diremak saja pengobatan nutraceutical. Sampai jumpa lagi dengan Pak Hartono, konsultan herbal medicine.